Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita memulai dengan aktivitas di mana aktivitas kita yang tidak biasa dari biasanya kita bertatap muka, sekarang kita secara online. Selamat datang kepada para siswa-siswi SMP Mahardika. Untuk itu, pertama kali saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rostiawati, SPD, jabatan sebagai kesiswaan di SMP, dan saya mengajar bahasa Mandarin di SMP. Anak-anakku sekalian, di sini saya sebagai kesiswaan akan mengisi materi bagaimana kita sebagai siswa-siswi yang sudah masuk ke jenjang SMP, yang mana ada beberapa hal yang mesti disampaikan oleh kami mengenai aturan ataupun mengenai kedisiplinan di SMP Mahardika ini. Nah, untuk materi pertama yaitu masalah pendidikan karakter. Di sini ada beberapa poin mengenai pendidikan karakter ini. Yang kesatu yaitu memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak, yang mana mungkin nanti kalian akan mendapatkan bagaimana pendidikan moral dan akhlak ini oleh Bapak atau Ibu guru di bidang agama. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat dan warga negara yang baik. Nah, kalian di sini dibentuk di sekolah, bagaimana kalian menjadi anak yang berpribadian baik dan supaya menjadi manusia yang baik. Maka dari itu, kalian akan diberikan pembelajaran mengenai kewarganegaraan yang baik. Nah, contoh siswa yang berkarakter yaitu dalam olah pikirnya cerdas. Artinya cerdas di sini selalu ingin tahu dan selalu ingin bisa bagaimana berpikir supaya kita menjadi anak yang cerdas, banyak belajar, banyak berlatih, dan ada juga dengan olah hati. Nah, olah hati ini sangat penting sekali bagi siswa, yaitu jujur dan bertanggung jawab. Dalam hal ini kalian harus jujur, baik itu kepada orang tua, kepada lingkungan, kepada teman, ataupun kepada masyarakat di lingkungan kalian. Nah, jujur dan bertanggung jawab ini sangat besar sekali bagi kalian, yaitu apabila kalian jujur, maka kalian akan mendapatkan sesuatu yang enak ya. Dengan kejujuran itu kalian akan mendapatkan prestasi. Nah, lalu bertanggung jawab. Apabila kalian bertanggung jawab dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan teman-teman, maka kalian bisa menjadi orang yang menjadi seorang pemimpin dan bertanggung jawab dalam segala hal. Nah, di sini ada juga dengan olahraga atau kinestetika. Nah, di sini bersih, sehat, menarik. Nah, apalagi kita kan sekarang lagi COVID nih. Hal-hal seperti itu harus kita terapkan. Seumpamanya kita selalu buang sampah, tidak sembarangan, sehat dengan menjaga pola makan, berolahraga. Nah, di sini menarik. Artinya menarik itu bukan kamu harus pakai lipstik bagi perempuan, kamu harus bagi laki-laki harus pakai gelang ataupun celana diketatkan, bukan seperti itu. Tapi kalian menarik sebagai seorang siswa. Nah, di sini olah rasa dan karsa, peduli dan kreatif. Kalian harus peduli dengan diri sendiri, peduli dengan keluarga, peduli dengan teman, peduli dengan pembelajaran, dan peduli ingin mengkreatifkan diri. Bagaimana supaya kalian itu menciptakan aktif menciptakan atau kreatif menciptakan sesuatu yang bisa, kalau dalam IT sekarang itu populer begitu. Nah, untuk selanjutnya kita beralih kepada masalah tata krama.
Tata krama ini memiliki arti norma atau sebuah kebiasaan yang mengatur sikap sopan santun dan disepakati oleh lingkungan. Artinya kita itu jangan seenaknya. Lingkungan itu harus menerima kita. Artinya kebiasaan-kebiasaan, norma-norma kita atau sikap-sikap kita terhadap orang lain, sopan, santun, itu pasti diterima dengan baik oleh lingkungan. Nah, sistem pengaturan dalam pergaulan yang harus memiliki sikap saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun sama dengan yang Lause sampaikan tadi. Nah, contoh-contoh dari tata krama. Ini tidak semua ya Lause sebutkan, hanya beberapa contoh saja. Mengapa menyapa dan memberi salam terhadap orang lain. Jangan sampai begini, di jalan kita ketemu dengan orang lain atau ketemu dengan bapak dan ibu guru atau ketemu dengan teman, tidak mengucapkan salam seperti orang yang tidak kenal ataupun sombong. Nah, katakan tolong saat meminta bantuan, contoh tolong ambilkan pulpen, itu tolong itu harus selalu diucapkan atau dikatakan, karena itu akan membuat enak hati orang yang diminta tolong oleh kita. Ucapan terima kasih. Nah, kadang-kadang kamu kalau dikasih sesuatu atau harus berlaku sesuatu itu lupa dengan ucapan terima kasih, maka orang itu akan sakit hati. Menih teu nuhun-nuhun acan, kata paribasanya ya. Begitu juga dengan minta maaf, menatap mata, tidak menyela dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling penting ini di kesiswaan ini, bahaya narkoba. Nah, bahaya narkoba ini sangat banyak sekali. Di sini beberapa poin saja yang penting. Dengan akibat kalian mengkonsumsi narkoba itu terjadilah dehidrasi. Dehidrasi itu orang-orang yang ketika meminum atau memakan sesuatu tidak dilengkapi oleh minum air putih atau air sehat, maka terjadilah dehidrasi. Halusinasi, kamu akan menghayal. Gimana sih kamu bertemu dengan cewek cantik, berhalusinasi kamu akan kaya, kamu tidak akan dimarahin orang. Nah, itu terjadi. Tingkat kesadaran pun menurun. Entah ada siapa di depan kita, karena kita tidak sadar, tersinggung sedikit, kita main jekuk saja atau main hapuk saja. Itu adalah bahaya dari narkoba. Gangguan jiwa. Kalian akan dipengaruhi oleh obat-obatan tersebut, yaitu ke otak. Otak itu yang akan mengendalikan. Kalau otak itu sudah tidak terkendali, maka kamu akan terganggu jiwanya. Artinya harus dirawat di rumah sakit jiwa. Yang paling ditakutkan oleh kita, apabila kita mengkonsumsi narkoba, kita langsung mati. Nah, ini lihat contoh-contoh narkoba-narkoba yang dipakai oleh masyarakat Indonesia atau bahkan seluruh dunia. Kita sekarang di lingkungan sekolah dilarang sekali untuk mengkonsumsi ini semua. Contoh nih, kalian lihat tuh, di jalan dengan tidak pakai baju, kotor, dekil, itu sih masih mendingan mungkin, masih hidup. Tapi kalau sudah lihat di bawah, kalian sudah meninggal, sudah tidak bisa apa-apa. Itulah bahayanya narkoba. Nih, ada juga nih macam-macam bentuk bullying. Tahu bullying tidak? Nah, bullying itu sangat berbahaya sekali. Kalian itu dengan bahasa, dengan kata-kata, ataupun kalau di sekolah itu banyak sekali kasus, yaitu ngebajak atau minta uang terhadap teman lain dengan ancaman, itu adalah bully. Atau kalian mengata-ngatain bapaknya atau orang tuanya, itu bully. Sangat berbahaya sekali. Sekarang bullying itu kena pasal yang menyatakan bahwa 1 tahun penjara, bahkan sampai 5 tahun penjara. Itu jangan sampai terjadi. Macam-macam bentuk bullying itu banyak, secara lisan maupun tulisan, secara IT. IT pun sama, kita langsung dicari dan dimasukkan ke penjara. Itu coba lihat kalian betapa ngerinya. Di sini ada beberapa contoh kenyataan yang dilakukan oleh para siswa. Merokok,
ugal-ugalan geng motor, lalu perkelahian, lalu obat-obatan terlarang dan suntik-suntikan terlarang. Nah, dengan ini semua, jadi Lause ini untuk berpesan sangat-sangat sekali jangan sampai hal itu terjadi pada kita semua, terutama untuk siswa-siswi SMP dan SMP Mahardika ini. Dan apa yang akan terjadi apabila kalian melakukan hal ini yang kalian saksikan, itu kemana larinya? Kalau nggak penjara, kalian mati, bahkan otomatis kalian dikeluarkan dari sekolah. Itu saja pengarahan dari Lause. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.